judul perenungan yang juga menjadi khotbah seragam, tema seragam GPIT dalam menjadi perkabaran Injil saat ini, yakni sudah adakah program penginjilan GPIT? Sudah adakah program penginjilan GPIT? Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang terkasih. Sejarah perkabaran Injil oleh Rasul Paulus berdasarkan kitab Kisah Para Rasul itu dilaksanakan sebanyak 3 kali. Perjalanan pertama dimulai dari Antioquia ke Siprus, yaitu Salamis dan Pafos. Kemudian ke Asia Kecil, yaitu Perga, Antioquia, Ikonium, Listra, dan Derbe, dan kembali lagi ke Antioquia. Itulah perjalanan pertama dalam perkabaran Injil. Lalu perjalanan penginjilan yang kedua kembali lagi dimulai di Antioquia, dan Rasul Paulus mengunjungi 3 daerah. Yang pertama di Asia Kecil, antara lain Derbe, Listra, Ikonium, Galatia, dan Troas. Itu nama-nama tempat di Asia Kecil. Lalu daerah yang kedua yaitu daerah Makedonia. Di antaranya adalah Filipi, Tesalonika, dan Berea. Dan yang ketiga di daerah Yunani, yaitu di Athena dan Korintus. Nah, saudara-saudara, perjalanan penginjilan yang ketiga juga masih dimulai di Antioquia, dan Paulus mengunjungi Efesus, lalu berjalan keliling ke jemaat-jemaat di Makedonia dan Yunani, dan berakhir di Yerusalem. Seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 4, ini merupakan adalah perjalanan yang ketiga yang kita baca saat ini. Bahwa sesudah perpisahan dengan penatua-penatua di Efesus, Paulus kembali berlayar melalui pulau-pulau, yaitu pulau Kos. Keesokan harinya mereka ke Rodos, kemudian ke Patara. Dari Patara mereka naik ke kapal dan tiba di Tirus. Dari Tirus lagi mereka turun dari kapal di Ptolemeus, melanjutkan perjalanan di Kaisarea, dan di Kaisarea mereka tinggal di rumah Filipus, salah seorang dari 7 symas atau diaken yang dipilih di Yerusalem. Dapat kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Saudara-saudara, peristiwa di Kaisarea di rumah Filipus ialah Nabi Agabus datang dari Yudea menubuatkan penderitaan Paulus. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri dan berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-11. Dari nubuat Agabus ini, maka rombongan Paulus dan murid-murid di situ meminta Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi dari tantangan-tantangan itu apa yang menjadi jawaban Paulus? Dalam ayat 13 Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan hanya untuk diikat, tapi aku juga rela mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Yang menjadi jawaban orang-orang itu, mereka hanya mampu menjawab pernyataan Paulus itu dengan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, bagaimana
dengan kita Gereja Protestan Indonesia Timur. Dalam tugas penginjilan ini, apakah kita belum mempunyai lembaga PI atau objek PI atau dana PI atau program-program PI seperti pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pengajaran, sekolah dan lain-lain? Apakah GPIT masih kaku atau tidak bisa bekerja sama dengan lembaga PI yang lain di dunia ini atau di daerah, di dalam negeri sendiri, atau juga belum menyadari tugas itu? Padahal amanat agung dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah tugas setiap orang Kristen dan bahkan setiap organisasi sinode di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, di hari PI GPIT hari ini, dengan merenungkan keberanian dan komitmen Paulus dalam berjalan memberitakan Injil, termasuk peristiwa di Kaisarea dalam rumah Filipus, marilah kita memahami sambil merenungkan dalam hati kita masing-masing 4 hal. Yang pertama, setiap warga GPIT hendaklah menyadari bahwa gereja bertumbuh karena Injil, dan Injil itu harus diberitakan sebab adalah tugas gereja. Yang kedua, mungkin belum berani seperti Rasul Paulus menyatakan bahwa jangan diikat karena mati pun aku mau, tetapi minimal di hari PI saat ini, marilah kita sekalian mulai membangun iman, membangun teologi yang benar, membina persekutuan jemaat yang kuat, membangun persekutuan GPIT secara sinodal, sambil memahami bahwa Injil itu harus dimulai dari diri saya sendiri. Seluruh perilaku hidup menjadi cerminan firman Tuhan. Jadi berlakulah seturut firman Tuhan. Yang ketiga, marilah kita semua berupaya menghasilkan pekerjaan yang bisa menghasilkan dana dan menutupi banyak kebutuhan. Sebab orang yang lapar tidak akan kuat dalam bekerja, demikian juga gereja tidak mampu melaksanakan tugas pemberitaan Injil kalau miskin atau tidak berdaya. Dan hal yang keempat ialah kiranya mulai anggota jemaat, pengurus OIG, majelis jemaat, pendeta, bahkan DPMS GPIT dapat memikirkan tentang bagaimana GPIT melaksanakan tugas panggilan pemberitaan Injil sekarang, terutama di masa yang akan datang. Saudara-saudara, selamat merayakan hari PI GPIT. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.